Ya, pemirsa, polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih menjadi perbincangan publik. Kelompok masyarakat dari Aliansi Pro Demokrasi Jawa Tengah mendorong agar dokumen dibuka secara transparan. Perwakilan Prodem Jawa Tengah mendatangi kantor Komisi Informasi Publik atau KIP Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang pada Kamis siang. Kedatangan mereka merupakan tindak lanjut dari aduan yang sebelumnya dilayangkan oleh seorang pengacara bernama Taufik pada 18 September 2025. Tujuan mereka untuk mencari kepastian data dan memastikan kecocokan antara ijazah yang sudah diberikan oleh KPU Pusat dengan yang dimiliki oleh KPU Surakarta. Instansi terkait itu boleh terbuka. Yang kita tanyakan tadi adalah kenapa KPU Solo nggak mau ngasih, sedangkan KPU Pusat sudah ngasih, kan gitu. Masa kenapa masih harus disengketakan, dikipkan gitu. Jadi masyarakat ini bertanya-tanya, ada apa sih kan gitu tentang KPU Solo, dan KIP sangat respon lah terhadap kita untuk membantu menangani sengketa yang terjadi antara pihak pemohon ya kita sama teman-teman, kalau kita ini memperhatikan supaya tidak simpang. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Relawan Joko Widodo dan Pradi Bersatu mendatangi Mabes Polri untuk mengirimkan surat keberatan hukum untuk mendesak Polri segera menuntaskan kasus ijazah Joko Widodo. Mereka meminta Polri untuk mendesak Polda Metro Jaya agar segera menetapkan tersangka dugaan pencemaran nama baik kasus ijazah Jokowi. Gibran Jokowi diam, ya. Karena kenapa datang ke sini? Karena Polri terlambat laporan, ya. Laporan Pak Jokowi. Kasus ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih terus bergulir hingga kini. Gabungan relawan Joko Widodo, Prabowo Subianto, Gibran, dan Pradi Bersatu mendatangi Mabes Polri untuk mengirimkan surat keberatan hukum pada Kamis siang. Mereka menyebut surat ini dikirimkan untuk meminta Polri agar mendesak Polda Metro Jaya segera menuntaskan dugaan pencemaran nama baik kasus ijazah Joko Widodo. Relawan menilai pihak Polda Metro Jaya lambat dalam menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam kasus ini, meskipun kasusnya sudah naik ke penyidikan. Dan kita meminta kepada Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya untuk segera melaksanakan gelar perkara dan menetapkan status hukum Pak Jokowi, sehingga ini jelas terang benderang dan tidak ada lagi yang namanya polarisasi di bawah, dan tetapkan mereka semua sebagai tersangka terhadap kasus ini yang sebenarnya kasus kecil, ya. Cuman karena dia sudah membawa-bawa marwah Polri, sudah menginjak-injak harga diri Polri, seolah-olah polisi itu takut sama mereka. Nah, untuk itu kami memberikan surat pengawasan dan keberatan hukum terhadap penyidikan di Polda Metro Jaya. Sebelumnya Roy Suryo juga sempat mendatangi Mabes Polri pada 6 Oktober lalu dan mendesak agar kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dibuka kembali. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dede Rudi, iNews melaporkan. Warga bersama keluarga Brigadir Esko merusak rumah keluarga tersangka Bribtu Rizka Sintiani lantaran penyidik dinilai lamban dalam menetapkan tersangka. Bersama saya Gede Satria, inilah News Prime selengkapnya untuk Anda. Emosi, keluarga Brigadir Esko bersama warga menggeruduk rumah keluarga tersangka Bribtu Rizka di Desa Bunjeruk, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Massa menjebol tembok dan pagar rumah Rizka hingga merusak semua barang dan jendela rumah. Aksi dipicu lantaran warga geram dan frustasi. Penyidik dinilai lamban menangani proses hukum kasus pembunuhan Brigadir Esko.
Padahal sejumlah nama diduga kuat sebagai tersangka sudah terdeteksi oleh aparat. Sudah ada pengakuan dari anak kami menyebut nama persis. Kenapa belum diambil? Waduh, anak ini sudah menyebut nama-nama itu. Kenapa tidak diambil? Ya. Ada apa? Ini menyakiti perasaan kami. Kami sangat tersakiti. Kami dihina, keluarga besar kami dihina. Kami tidak terima. Harus pelaku ini segera ditangkap. Keluarga korban mendesak polisi agar segera menetapkan tersangka lain yang diduga terlibat pembunuhan. Terungkapnya Bribtu Rizka sebagai tersangka pembunuhan suaminya membuat keluarga terpukul. Terlebih, keduanya telah menikah 8 tahun dan memiliki 2 anak. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Beralih ke Jakarta, pemirsa, polisi masih menyelidiki tewasnya terapis berusia 14 tahun yang jatuh dari lantai 5 rumah pijat Delta Spa di Pejaten, Jakarta Selatan. Selain itu, polisi juga mendalami dugaan eksploitasi anak di bawah umur dan dugaan pidana perdagangan orang. Di lahan kosong inilah warga menemukan jasad perempuan muda berkulit putih. 5 hari kemudian, Kapolres Metro Jakarta Selatan menjelaskan penemuan jejak kaki di lantai 5 di lokasi jatuhnya terapis berusia 14 tahun di Delta Spa, Jakarta Selatan. Memang ada jejak kaki, telapak kaki yang dari lantai 5 sampai ke lantai 3. Nah, dari lantai 3 terus di pinggiran di tembok itu tiba-tiba jejak kakinya hilang, dan akhirnya kita temukan juga di bawah ada dompetnya yang terpental atau lepas dari sakunya, mungkin dari tangan atau dari badannya, yang tidak, pada akhirnya kita untuk sementara masih melakukan penyelidikan pendalaman apakah ini benar dia terjatuh dari lantai 3 ataukah ada penyebab lainnya. Itu yang masih kita lakukan pendalaman terkait dengan hal ini. Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa ini keluarga korban ini melaporkan adanya dugaan eksploitasi anak di bawah umur. Apakah itu benar, Pak? Sudah masuk laporannya? Iya, benar. Itu laporan yang sedang kita tangani, lakukan penyelidikan terkait dengan dugaan adanya eksploitasi anak atau terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. Artinya kita masih melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi, melihat alat bukti yang kita kumpulkan. Dan pada intinya untuk penyebab kematian kami belum bisa menentukan. Yang menentukan kan ahli. Ahli, untuk itulah jenazah masih dilakukan otopsi dan kami menunggu hasil dari ahli forensik. Sebelum dilaporkan meninggal, korban sempat ingin pulang ke rumahnya di Indramayu. Namun, niat korban terhalang oleh peraturan denda dari Delta Spa berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah. Karena nggak sesuai sama perjanjian di Bali. Di Bali katanya kan gaji 5 juta, pokoknya nyampe Jakarta malah 1 juta. Tuh. Terus kan adik saya kan istilahnya kan udah nggak betah lah intinya di sini tuh, mau pulang dulu tadinya. Cuma dari pihak Deltanya mungkin ngancam kalau belum 1 tahun membayar dendanya 50 juta. Hingga kini polisi masih menyelidiki apakah korban mengalami kecelakaan hingga jatuh atau sengaja melompat dari atap. 3 orang tewas dan 5 luka-luka dalam kecelakaan maut. Truk muatan air mineral menabrak 5 kendaraan di Subang, Jawa Barat. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.